أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب من كان مختالا فخورا. Iya, sadaqallah. Oh, ini belum dimulai pembukaan tadi, langsung aja. Iya, kita belum ada pembukaan tapi sudah langsung. Nggak apa-apa. Wa'budullah. Kita artikan dulu per kata atau per huruf. Kalau wa doang berarti huruf. Artinya dan. Budu dari abadah ya budu. Ya. Mengabdikan diri artinya menyembah. Abadah abdun itu kan. Abdi. Artinya hamba. Menghambakan diri. Jadi menyembah. Wa'budu dan sembahlah. Itu kan fi'il amar. U'budu, sembahlah kalian semua. Ya, kamu semuanya. Allahu, kepada Allah. Wa dan la, jangan. Wala tusriku, sirkun atau syaraka yasraku sirkun itu musyrik, mempersekutukan. La itu jangan, itu la nahya, larangan. Wala dan jangan mempersekutukan kalian semua bi dengan hi pada Allah. Itu mempersekutukan kepadanya Allah. Itu kan dhamir kembali kepada Allah. Syai'an sedikit pun atau suatu apapun. Wa dan bil walidaini, binya dengan juga walidaini, kedua orang tua, dan kedua orang tua ihsanan, harus berbuat ihsan, baik. Ya. Yang pertama berbuat baik kepada orang tua. Ya. Wa bidil kurba, dan wa itu dengan, wa itu dan, bi dengan, di itu itu artinya mempunyai. Al-kurba itu kerabat kurba itu yang dekat. Jadi ini lebih kepada kedekatannya kepada keluarganya. Kurba, korib, dari kata korib itu kan dekat. Koribun. Nah bahasa Indonesianya karib. Bahasa karib itu adalah bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Arab yang sudah dibakukan. Bahasa Indonesia. Karib, kerabat. Ya, kerabat itu kan saudara. Ya, kurba yang dekat. Wal yatama, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim. Anak.
Wal masakina, masakin itu dari kata miskin, karena itu jamak ya masakin, banyak jumlahnya, dan anak-anak miskin atau orang miskin. Yatama itu jamaknya lain lagi, aitam, ya kalau itu biasa. Wal jari dan tetangga, jarun itu tetangga. Ini yang mempunyai kekerabatan, artinya yang kurba yang dekat. Kurba itu dari korib, jadi kan dekat. Wal jari dan tetangga, junubi, junubi berarti bukan junub. Junub itu janbun, itu ada jauh, kerabat atau tetangga yang jauh. Berapa jaraknya nanti kita. Wasahibi, sahib, sahabat, itu teman. Ya, berbuat baik kepada sekian banyak orang kan tadi. Dari pertama ibu, terus sampai sekarang teman. Bil janbi, teman yang jauh maupun yang dekat. Yang jauh aja disebutkan di sini, apalagi yang dekat gitu loh. Ya, wasahib, teman, bil janbi, yang jauh. Wa bni sabil, dan ibnu itu anak, sabil itu jalan. Artinya anak dalam perjalanan. Orang yang musafir di sini. Orang berjalan-jalan. Bukan jalan-jalan hanya mau tamasa, bukan. Tapi orang yang memang punya niatan untuk jihad fisabilillah. Atau li'ilah, kalimatillah. Meninggikan agama Allah. Ini ibnu sabil, musafir. Wa ma malakat aimanukum. Kalau diartikan satu-satu. Wa dan ma itu sesuatu apa atau apapun malakat yang kamu miliki, ya. Malakat itu kan milik, bukan malaikat, itu malakat. Aimanukum, aimanukum itu biasa disebutkan yaminukum sama. Itu adalah hamba saya, budak kalau dulu. Budak perempuan. Ya. Innallaha, kumnya budak perempuanmu yang kamu miliki, maksudnya itu. Innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, tidak mencintai, ahabba yuhibbu, mencintai, menyukai, man, orang, kana, adalah, mukhtalan, itu menyombongkan diri, menyombongkan, fakhura, itu membanggakan diri, sombong dan membanggakan diri, ya. Nah, itu arti secara letterleknya. Nah, kalau arti yang indah, yang sudah disusun rapi sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya, Pak Edi yang bacakan, Pak Tri nggak ada. Bahkan kacamata kan Pak Edi. Nah, iya. Iya. Itu arti yang sudah disempurnakan oleh Kementerian Agama. Wa'budu itu adalah perintah. Perintah. U'budu itu perintah. Sembahlah. Oh, ini ada wawu, ada alif kan. Berarti orang-orang banyak ini yang disuruh.
kalian semua. Ya. Sembahlah kalian semua kepada Allah. Nah, ya. Kalau diartikan lebih spesifik hanya kepada Allah. Ya. Belakangnya wala larangan dan jangan mempersekutukan, wala tusyrik, jangan mempersekutukan. Jadi kalau sudah menyembahnya kepada Allah, jangan ada embel-embelnya, cari tandingannya Allah, jangan. Ya. Jadi murni ada kultusnya hanya kepada Allah. Tidak ada embel-embel lain. Fokus kepada Allah. Wala tusyrik, jangan mempersekutukan. Kalau sekutu itu syirik, itu adalah perbuatan syirik, mempersekutukan Tuhan. Musyrik itu adalah orangnya, orang yang mempersekutukan Tuhan. Makanya suka dibilang kalau bahasa Betawi, Bekasi kan syirik loh, kan suka ada itu anak-anak. Nah, itu syirik itu bukan berarti mempersekutukan, artinya di situ ngiri. Nah, itu bahasa gaul dan anak-anak. Syirik loh, gitu. Ngiri maksudnya itu. Nah kalau ini syirik memang menyekutukan. Ya. Jadi kalau menyekutukan itu sudah kita beribadah kepada Allah, tapi masih nyari-nyari lagi. Ada kekuatan lain selain Allah, itu namanya tandingan. Itulah mempersekutukan. Apa kekuatan lain itu bentuknya? Sapi, pohon, kuburan, atau benda-benda yang keramat yang dianggapnya. Nah itu namanya tandingannya Allah kan. Itu namanya mempersekutukan. Nah ini dimiliki siapa saja. Bisa saja nempel di orang-orang muslim. Bukan hanya orang-orang non-muslim saja. Nah, yang namanya musyrik itu disebut juga kafir. Musyrik itu disebut juga kafir. Nah ini yang dilakukan bisa bukan hanya orang non-Islam saja. Orang Islam masih bisa juga berbuat ini. Makanya diwanti-wanti diperintahkan oleh Allah. Jangan di situ, larangan. Jadi jangan. Lanya itu lanahiyah. Jangan kau mempersekutukan Tuhan. Ya. Jadi kalau sudah dilarang, jangan dilakukan. Nah, kenapa orang Islam juga ada yang masih kategori musyrik? Karena di samping menyembah kepada Allah, masih juga mencari-cari tandingannya. Oh ini dengan benda ini saya bisa selamat. Ya. Katakan cincin ini atau kalung ini, jimat ini, ya biasanya jimat itu. Yang punya jimat kan bukan hanya orang non aja kan, orang Islam juga nyari-nyari jimat. Ya. Nah itu udah kategori syirik. Kan. Bahkan yang lebih kecil lagi, ya, berbuat riya itu saja sudah masuk kategori syirik. Kenapa? Yang kemarin diomong riya itu masuk neraka. Riya itu sudah masuk ke dalam kategori syirik. Kalau riya itu kan supaya dipuji oleh orang lain kan gitu kan. Atau tidak karena Allah. Nah kalau tidak karena Allah dia berbuat riya, nah itulah termasuk mempersekutukan. Ya. Udah ada tandingannya kan bahasa. Jadi itu perlu hati-hati kita juga bahasa riya ya supaya mendapatkan sanjungan dan sebagainya kepada orang lain. Pada kita itu sudah kategori. Ya. Wala tusyriku bi saya.
banyaklah orang-orang yang nyari-nyari. Nah, tandingan-tandingan tuh. Bahkan ke kuburan pun, kalau wasilahnya itu nggak benar, itu bisa masuk ke syirik. Datang ke kuburan Wali Songo, ya minta-mintanya ke Wali Songonya, bukan kepada Allah. Itulah yang hati-hati itu orang Islam kadang-kadang salah juga. Datang ke kuburan, minta kepada Allah, seharusnya mintanya kepada Allah, tapi mintanya malah kepada Wali Songonya yang sudah mati. Kuburan-kuburan yang keramat, banyak kan yang pada ziarah-ziarah kubur itu, tapi jangan sampai salah, ya. Salah apa? Salah melangkah gitu. Wala tusriku bisa ya. Nah ini ada syai'ah itu sekecil apapun, sedikit pun kan gitu. Ya. Jadi sekecil apapun, sedikit pun jangan memusyrikan kepada Allah. Tetapi yang ketiga, wabil walidaini ihsana. Harus kalian di samping menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik, berbuat baik, ihsan kepada bapak ibu, kedua orang tua. Walidain itu kedua orang tua, bapak ibu. Ya. Ihsana, berbuat baik. Kalau kata-kata ihsan sendiri, ya, ihsan sendiri itu kan ketika Rasulullah didatangi malaikat berjubah putih, ya, langsung bersimpuh di dua kaki pahanya sambil menanyakan, ya, duduk, ya Rasulullah, mawal Islam, mawal iman, mawal ihsan. Nah, ihsan itu paling tidak ada tiga. Ihsan kepada diri sendiri, ya, ihsan kepada orang lain, dan ihsan kepada Allah. Kalau kepada diri sendiri, jangan kita mendolimi diri sendiri kita. Ya, ya pada orang lain, wa bil walidaini ihsana, pada orang tua kita dulu berbuat baik. Surat yang lain, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada orang lain dengan husna, dengan kata-kata yang baik. Rasulullah juga pernah menyampaikan, wa khaliqin nas bihulukin hasanin, ya, berakhlaklah kepada manusia, kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Rasulullah menyampaikan, ya. Masih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ihsan. Ihsan kepada Allah itu biasanya menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Anta buddha ilallah ka'annaka tarahu, fa ilam tarahu fa innaka yarahu, fa innahu yarahu. Jadi namanya ihsan kepada Allah itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, jikalau kamu tidak bisa melihat kepada Allah, pasti fa innahu yarau, pasti Allah akan melihatnya. Contohnya orang sholat. Orang sholat itu kan karena berhubungan qablu minallah pada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Andai kata kita nggak bisa melihat, Allah pasti melihatmu. Gitu. Itu ihsan. Ya. Ya. Terus wa bidil kurba, dan kepada kerabat yang dekat. Apalagi saudara yang dekat. Ini kerabat. Nah, kerabat itu juga masih ada keturunan. Nah, ada rangkaian urutan duriyah turunannya. Bukan duriyah Baklawi yang lagi ribut. Lagi banyak
diperbincangkan. Balawi Duriyah, kan dia mengaku turunan Nabi, gitu. Tapi nyatanya nggak ada, putus, gitu. Nah itu lain masalahnya kita bicara. Nah ini kerabat yang dekat, baik yang saudaranya sendiri, kan kita mempunyai saudara yang dekat kan, ya diutamakan saudara kita sendiri, baru merambah kepada yang lain. Ya, wal yatama dan anak-anak yatim. Ya, berarti harus berbuat baik kepada kerabat dekat, anak yatim, wal masakin dan anak-anak miskin, orang-orang miskin. Ya. Nah ini yang perlu dipahami. Wal jari dil kurba dan tetangga yang dekat, tetangga jangan pada ribut aja lah. Karena ada ayatnya ini. Harus berbuat ihsan, tetangga yang dekat. Ya. Rumahnya gandeng kiri kanannya berderibut. Ya. Depan-depanan pada ribut. Ya kan berarti sudah melanggar larangan Allah atau perintah Allah nggak dilaksanakan. Ya. Jadi tetangga yang dekat, wal jari bil junubi, tetangga yang jauh. Kan ada ayat yang begini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fal yukrim jarohu, jaroh, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah memuliakan, ya, jarohu, tetangganya. Ada hadis yang kedua, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Pertama tetangga, tamu, ya, dimuliakan. Itu bagi orang yang memang percaya kepada Allah dan hari kiamat pasti terjadi. Nah, ada tamu yang kita muliakan. Berapa kewajiban tamu kita muliakan? 3 hari 3 malam. Selainnya sunnah, kewajibannya 3 hari 3 malam. Ya, cariinlah. Nah, kalau ada tamu, waktu makan cariin makanan. Ya. Nah, datang ngasih minum. Ya. Kalau kita rumahnya sepi gimana? Ya disewain aja ke apartemen atau ke hotel. Ya, kan gitu kan. Memuliakan tamu. Nah, tetangga juga dimuliakan, tamu dimuliakan. Apalagi tamu dari jauh-jauh ya. Aduh, kadang-kadang saya juga masih melihat orang jauh-jauh jam begini. Saya sendiri kadang-kadang aku berkunjung bukan mengharapkan makan ya. Kan ada adabnya kan, ada aturannya. Waktunya makan nggak dikasih makan kan begitu. Cuman dalam hati bertanya, oh ini belum memahami Islam yang sepenuhnya kan begitu. Ya saya hanya gitu aja. Ini waktu makan udah jam 1 begini kan dikasih makan. Ya akhirnya pamit pulang kan gitu. Cari makanan waktu makan nanti. Nah ini yang nggak memahami ajaran agama begitu. Ada waktu makan ya carilah seapa dapatnya, yang penting bisa ganjel perut kan gitu ya. Nah, makanya ini yang perlu kita perhatikan, apalagi tamu ya. Tetangga aja harus dimuliakan, apalagi tamu. Nah, kalau tetangga diajak ngopi-ngopi bareng nggak masalah, nggak usah bayar kan begitu. Tetangga diajak ngopi bareng-bareng harus membayar ya. Itu bukan memuliakan. Ya, itu diantaranya contoh-contoh yang ringan saja kan. Makanya saya ini yang ringan-ringan aja. Wal jari junubi,
tetangga yang jauh. Berapa sih jauhnya tetangga yang namanya tetangga itu? Kalau menurut hadis kan 40 rumah dari kita itu. Makanya ketika kalian masak, tercium kepada tetangga, jaraknya yang namanya tetangga dekat itu jaraknya ya sampai jauh itu 40 rumah dari rumah kita. Ya kalau di komplek begini kan 45 kan masih dekat kan. Nah, bisa jatuhnya malah di depan rumah sendiri. Itu aturannya, cuman pelaksanaannya kan kadang masak baunya enak banget, rendang, wah baunya sekali, tapi nggak dapat juga cepretan kan gitu. Nah, sebenarnya aturannya kalau ada yang cium rasa bau ya dianterin kan gitu ya. Nah, tapi ini jarang sekali masak kepada masak, apalagi kalau mau lebaran pada masak masing-masing kan nggak bakalan lah. Ya meskipun ada juga orang-orang kita di komplek ini nganterin tukeran makanannya kan gitu. Ya. Wasahibi dan sahabat, teman kita sendiri harus berbuat baik. Jangan pada sewot-setan meskipun melalui media, ya, medsos, ada ribut. Ya, di sini wasahib, berbuat baiknya kepada sahabat, teman kita. Baik yang disebutkan di sini yang jauh. Yang jauh aja suruh berbuat baik, apalagi yang dekat, kan begitu. Ya. Wa bani sabil dan orang dalam perjalanan, musafir. Berbuat baik. Tapi musafir, kadang-kadang orang mau nginep di masjid itu kan banyak kejadian ya. Ya, tuh, ya, Mas. Kejadian kan banyak gitu. Ya, Ibnu Syaf. Menginap di masjid, nggak taunya di masjid, dia mengadakan apa Pak Haji? Bukan nginep di masjid, ya. Nggak taunya operasi kotak amal kan gitu. Barang-barang masjid pada hilang kan gitu. Itu kan banyak. Ya, semula kita kan nggak curiga, tapi nyatanya kejadian-kejadian itu kan ada. Gitu. Karena kan hati-hati. Ada juga yang pernah kita tolakkan menginap sini dulu, nggak jelas. 3 orang dulu pernah saya tolak waktu saya masih jadi DKM dulu. Enggak, ngomel-ngomel. Mau dakwah tuh orang tungguin loh musibah apa waktu macam. Kamu mau nggak diskusi? Ya, tantang begitu. Nggak berani, ya udah. Enggak lah, nggak usah nginep-nginep. Pernah itu di teras itu, saya ngobrol bertiga. Terus sahibil bil janbi wa sabil wa ma malakat aimanukum. Hamba saya yang kamu miliki. Nah, kita kan nggak ada hamba saya. Hamba saya itu kan zaman Rasulullah, budak ya yang dimiliki. Kenapa harus berbuat baik? Karena budak itu kan pertama juga dibelinya mahal. Kemudian disuruh kerja, ya. Budak dulu kan kerjanya kan sangat ini, karena merasa dibeli, jadi kerjanya harus dengan kerja keras kan begitu. Ya, perlakukanlah budak itu dengan cara yang baik, maksudnya begitu. Jangan apa-apa budak, apa-apa. Kalau sekarang kan kalau di Indonesia pembantu, tapi levelnya beda budak sama pembantu. Ya. Nah, budak dulu kan diawasi bener kerja itu kan zaman Rasulullah nggak ada kemerdekaan itu, nggak ada kebebasan. Iya, nggak ada kebebasan. Nah kalau pembantu kan bebas. Nah, saatnya habis ngepel sebentar main HP lama, kan gitu, mainan TikTok malah. Ya, itu. Kalau dulu zaman Rasulullah budak itu kerjanya
nggak ada kebebasan, maka di zaman Rasulullah ada kifarat yang melanggar sesuatu aturan disuruh membebaskan budak, ya kan, gitu. Terus malaikat hukum, innallaha la yuhibbul mangkana, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang mukhtalan sombong. Sombong, muhtalan fakhura, yang membanggakan diri. Ya. Bahasanya ujub. Nah, bahasa kita hari-hari ujub, sombong, membanggakan diri. Ini Allah larang. Tidak menyukai, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai orang yang sombong. Sombong itu apa sih? Waktu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang sombong itu yang rumahnya bagus, mobilnya bagus, pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Tapi dijawab Rasulullah, bukan itu yang namanya orang sombong. Orang sombong itu adalah batorol haqa wa ghamtun nas. Namanya orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan ghamtun nas, meremehkan, merendahkan orang lain atau manusia lain. Itu namanya sombong. Ya. Menolak kebenaran. Ya. Nah, itu dilarang kita berbuat sombong. Makanya Allah tidak suka juga kepada orang yang sombong atau membanggakan diri. Nah, gue ini loh, kan gitu. Wah, ada yang dengan gua-guanya, ada yang dengan kata-kata saja yang membanggakan diri banget. Ya itu kira-kira isinya seperti itulah. Ya, dari ayat ini dari yang level atas sampai ke yang paling rendah. Dari yang menyembah kepada Allah, dilarang mempersekutukan, terus berbuat baik kepada ini. Ada urutan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada. Kalau mau ditanya ya monggo, bebas saja, yang siapa dulu, enggak urut. Iya. Iya. Jadi umumnya bahwa Tuhan itu tidak update, tidak update semua zaman. Iya. Kan ayat Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan kondisi. Ya. Jadi ada masalah apa, ada sebab-sebab apa, ada diturunkan ayat. Meskipun seluruh ayatnya tidak semuanya harus ada penyebabnya, kan? Tapi sebagian besar ayat ini ada asbabun nuzulnya. Nah, ketika saat itu memang kondisi di Arab sana perbudakan itu adalah merajalela dan dibelinya mahal, disuruh kerjanya kerja keras, katakan tadi nggak ada kebebasan. Nah, saat itu bagaimana kondisi itu bisa terbebas, kan begitu kan, ayat turun. Artinya budak-budak itu berilah kebebasan, termasuk dulu kan budak kan termasuk yang tukang adzan Bilal kan, iya,
Si istrinya Bilal sampai diseksa juga kan dulu. Jadi kondisi saat itu seperti itu. Nah, berarti sekarang nggak update ya. Nah, yamin atau aiman hukum itu ada juga sampai sekarang yang budak malah dikawinin kan itu ya, dikawinin. Boleh-boleh saja kan gitu, ada yang berpendapat begitu. Ya. Nah, bukan dibebaskan saja malah dijadikan istri kan ada juga. Nah, iya kan harus bebas dulu. Tapi kan di Arab sekarang sudah nggak ada perbudakan kan, Pak. Ya, ya berarti kondisi ini. Tapi kalau hanya dikawinin saja kan masih ada yang membolehkan. Budaknya cantik, ya beriman boleh. Tapi kalau cantik mulai tidak beriman itu yang dilarang. Ya. Walau ajabatun, walaupun itu mengherankan, menakjubkan pada kamu si budak itu, tapi karena nggak beriman ya jangan dinikahi kan begitu. Ya, sekarang di Arab kan sudah nggak ada. Ya, karena nggak ada berarti ya nggak ada memerdekakan budak juga kan. Ada salah satu yang uh, bahasanya sudah nggak update tadi kan. Tapi pemahamannya kan bisa yamin itu akhirnya dinikahi. Ya, budak yang sekarang pembantu itu kali. Itu agak panjang itu pembahasannya, ada skripsinya siapa dulu itu yang uh, Mas Doktor S3 yang kontroversi itu loh, masalah yamin yang hamba yang dimiliki itu tahun berapa tuh lupa saya. Itu ada kontroversi juga Pak. Jadi artinya bagi dia mengolah uh, dalam skripsi itu boleh saja gitu kan. Istilah yaminuka itu. Iya, itu boleh. Ya, kalau pembantu kan masih ada kebebasan, Pak. Malah naik motor kemana-mana pembantu sekarang. Kalau dulu budak nggak bisa begitu. Iya, iya. Nah, sekarang anak pembantu aja, pembantu Pak Harto, naikannya motor gede waktu itu. Mana saja, ya. Wah, mas, cewek. Udah sekarang sih udah nikah, udah pergi dari situ, udah. Iya, diledekin Harto terus kan. Ya kalau budak kan yang dulu kan dibeli Pak. Nah, terus kerjanya kerja keras, diawasi, nggak ada kebebasan, sudah nggak digaji lagi. Nah sekarang kan digaji, kebebasannya ada. Nah sekarang itu bukan termasuk budak, pembantu asisten sekarang Pak lebih keren malah. Asisten rumah tangga, ART Pak, lebih keren malah namanya. Itu diantaranya. Iya, jam berapa ini? Belum suruh. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Mau dihabiskan? Apa mau lanjut? Terserah. Kalau masih ada, hah? Ya? Oh iya iya. Ah, iya.
Ya, kalau hadis secara letterleknya ketika masak tercium bau tetangganya itu harus dianterin, harus dikasih. Itu secara letterlek. Tapi ya tadi saya bilang memang mudah dalam memahami, tapi melaksanakan agak susah gitu. Walaupun ada juga ya, ada juga dianterin tetangga. Meskipun nanti juga dibalas ya dikasih. Ada, tapi kalau di wilayah kita ya ada satu dua lah. Saya juga suka lihat itu. Nah, kalau di kampung kan diantar-anterin itu udah biasa gitu. Saya hidup di kampung kan sama. Bahkan nggak dianterin baunya Pak, mentahnya dikasih itu udah biasa di kampung. Nggak nunggu sampai bau masakannya gitu. Iya dianterin nih saya kasih sayuran, nih paya, nih bayam, udah biasa. Suruh masak sendiri. Gitu. Ya kita begitu juga lebih bagus. Nggak harus nunggu matangnya, gitu, mentahnya aja. Gitu. Jadi, itu kan masalah teknis juga. Ya kalau bisa itu lebih bagus Pak. Kalau nggak bisa memang itu kan anjuran ya. Kalau memang nggak bisa kita melaksanakan, kembali kepada kita. Tapi kalau memang kita yakin ya dengan kita memberikan Allah akan memberi balasan yang lebih bagus, lebih banyak ya. Jalanin nggak masalah. Gitu. Ya, kalau ragu-ragu enggak, nah itu kan ya nggak usah. Kasih mentahnya aja Pak. Kalau mentahnya juga nggak pas sempat beli ke pasar, ya kasih duitnya aja. Kan bahasa anjuran, namanya anjuran itu kan ada yang bisa dilaksanakan, ada yang dilaksanakan bisa lebih bagus kalau memang nggak bisa ya nggak pedus. Iya, ya sahib tadi yang saya ulang tadi kan sahib harus berbuat baik ya, ihsan kepada teman yang di sini jauh, yang jauh disuruh apalagi yang dekat kan begitu. Nah, jangan sampai pada ribut di media sosial hanya karena sesuatu yang kecil yang sepele. Nah, itu berarti kan belum melaksanakan apa yang ada di dalam uh, perintah Allah ini. Kayak gitu. Anisa 36. Ya sudah, udah nggak ada lagi. Ya, kita tutup. Yang enak sholat dulu ya. Ya kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan baca doa kafaratul masjid subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.